CIT Video Pembelajaran Cisco. Kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini saya sudah membuat topologi dua router dan 2 PC. Router 1 untuk interface KIK 0/0, IP-nya yaitu 10.10.10.1/24. Untuk interface KIK 0/1, IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Dan untuk PC1, IP-nya itu 192.168.1.2/24. Dan untuk router 2, interface KIK 0/0, IP-nya itu 10.10.10.2/24. Untuk KIK 0/1, IP-nya itu 192.168.2.1/24. Untuk PC2, IP-nya itu 192.168.2.2/24. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi pada router 1 terlebih dahulu. Masuk ke interface range 0/0 sampai 1. 0/0 sampai 1. Lalu kita ketikkan NOS nya. Kita nyalakan. Lalu untuk router 2 juga. Kita masuk ke interface range KIK 0/0 sampai 1. Kita nyalakan. Lalu kita masuk kembali ke router 1 untuk memasukkan IP-nya. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface KIK 0/0. Kita ketikkan IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya. Lalu kita exit dan masuk ke interface KIK 0/1. Lalu kita masukkan IP-nya. Terus 192.168.1.1 dan subnet masknya. Lalu kita masuk ke router 2. Kita exit, lalu kita masuk ke interface KIK 0/0. Kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.2 dan subnet masknya. Kita exit, lalu kita masuk ke interface KIK 0/1. Kita masukkan IP-nya. Titik 2.1 dan subnet masknya. Lalu kita akan masukkan IP di PC. Untuk PC1, IP-nya itu 192.168.1.2 subnet masknya. Gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk PC2, IP-nya yaitu 192.168.2.2, subnet masknya juga. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi OSPF. Kita masuk ke interface. Kita masuk ke router 1. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router OSPF. SPF tanda tanya.
Nah, untuk di sini untuk kita disuruh untuk memasukkan proses ID-nya dari angka 1 sampai 65535. Kita akan memasukkan angka 1 karena ini router 1. Lalu kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan wildcard. Nah, untuk wildcard kita harus mencari tahu prefiksnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan prefiks /24 yaitu 255.255.255.0. Nah, caranya itu kita mengurangi 255.255.255 dengan prefiks /24 yaitu 255.255.255.0. Itu hasilnya akan menjadi 0.0.0.255. Berarti untuk wildcardnya kita akan memasukkannya yaitu 0.0.0.255. Lalu tanda tanya. Kita disuruh untuk memasukkan area ID-nya. Nah, untuk awal-awal kita memasukkan area kita ketikkan area tanda tanya. Lalu di sini kita bisa mengisikan areanya dengan angka 0 atau sampai 4294967295. Nah, untuk awal-awal kita akan memasukkan angka 0. Lalu kita lakukan untuk hal yang sama pada network atau IP 192.168.1.0. Lalu untuk wildcardnya juga dan area 0. Kita masuk ke router 2, kita exit, kita ketikkan router OSPF 2 karena ini router 2. Lalu kita ketikkan network, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.0. Lalu untuk wildcardnya juga 255, lalu areanya yaitu 0. Lalu kita lanjutkan untuk IP selanjutnya yaitu 192.168.2.0. Lalu wildcardnya yaitu 0.255. Lalu area 0. Lalu kita cek to show IP OSPF network. Lalu pada router 1 kita cek juga. To show IP OSPF network. Sini untuk IP-nya itu juga sudah ada. Lalu kita mencoba pingkan dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal memang pilot. Nah, di sini hasilnya itu successful. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi OSPF 3 router. Kita tambahkan satu router dan satu PC.
Lalu kita hubungkan. Nah, di sini untuk interface gig02 IP-nya itu 20.20.20.1/24. Lalu untuk gig 0/0 pada router 3 IP-nya yaitu 20.20.20.2/24. Untuk gig 0/1 IP-nya itu 192.168.3.1/24. Lalu untuk PC3 IP-nya itu 192.168.3.2/24. Pertama-tama kita akan masuk ke router 2 terlebih dahulu. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/2. Kita nyalakan. Kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.1, lalu subnet masknya. Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 0/0 gig 0/0 sampai 1. Lalu kita nyalakan. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Masukkan IP address yaitu 20.20.20.20.2, lalu subnet masknya. Lalu kita exit dan masuk ke interface gig 0/1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.3.1 dan subnet masknya. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada PC3. IP-nya itu 192.168.3.2, lalu subnet masknya. Lalu gateway-nya itu 192.168.3.1. Lalu kita masuk untuk konfigurasi OSPF. Kita masuk ke router 2. Lalu kita ketikkan router OSPF 2. Lalu kita ketikkan network 20.20.0 dan with wildcard-nya yaitu 0.0.0.255 dan areanya yaitu 0. Selanjutnya kita akan masuk ke router 3. Kita ketikkan router OSPF 3 karena ini adalah router 3. Kita ketikkan network dan IP-nya itu 192.168.0 dan wildcard-nya dan areanya itu 0. Lalu kita ketikkan lagi network 20.20.20.20.0 dan wildcard-nya dan areanya yaitu 0. Lalu kita cek to show IP OSPF OSPF neighbor. Nah, di sini untuk IP-nya sudah ada.
Kita cek juga pada router 2. Do show IP SPF neighbor. Nah, di sini untuk IP-nya juga sudah ada. Kita akan coba pingkan dari PC1 ke PC3. Awal-awal memang pilot. Nah, untuk hasilnya successful, lalu PC2 ke PC3 hasilnya juga successful. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan topologi switch VLAN. Kita tambahkan satu VLAN. Kita tambahkan satu switch dan 2 komputer. Sambungkan dari router ke switch, lalu ke PC 4, lalu ke PC 5. Ya, selanjutnya untuk interface gig 0/2 pada router 3, IP-nya itu 30.30.30.1/24. Untuk PC 4, IP-nya itu 192.168.4.2/24. Dan untuk PC 5, IP-nya itu 192.168.5.2/24. Masukkan IP-nya terlebih dahulu pada PC 4. IP-nya itu 192.168.4.2 dan subnet masknya gateway-nya itu 192.168.4.1. Lalu untuk PC 5 juga, IP-nya itu 192.168.5.2 dan subnet masknya lalu gateway-nya itu 192.168.5.1. Selanjutnya kita masuk ke switch untuk menyeting interface-nya. Untuk dan menyeting VLAN, kita masuk ke interface FA. Kita masuk ke interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode ground. Kita exit. Kita ketikkan VLAN 10. Exit. Lalu kita buat VLAN double. Exit. Kita masuk ke interface FA02. Kita jadikan sebagai VLAN 10. Kita ketikkan switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Exit. Kita masuk ke interface FA03. Kita jadikan sebagai VLAN 20. Ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita drag to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20-nya itu sudah ada. Lalu kita masuk ke interface, kita masuk ke router 3.
set interface key 0/2, kita nyalakan. Kita masukkan IP-nya yaitu 30.30.30.1 dan subnet masknya. Kita masukkan interface sub interface interface kick 0/2.10. Kita ketikkan encapsulation dot 1q IP-nya yaitu 92.168.4.1, lalu subnet masknya. Kita exit, kita masuk ke interface subinterface key 0/2.20. Kita ketikkan encapsulation dot 1q double. Lalu kita masukkan IP-nya di 5.1 dan subnet masknya. Exit. Nah, kita ketikkan OSPF. Lalu kita ketikkan router. Router OSPF 3. Lalu kita ketikkan network 30.30 dan wildcard. Dan area 0. Kita lakukan yang sama untuk IP 192.168.4.0, lalu 192.168.5.0. Setelah itu kita cek to show IP OSPF. Kita cek to show IP root juga. Nah, di sini untuk keterangan huruf O itu sudah ada 3. IP-nya berarti sudah ada. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 4 ke PC 1. Successful. PC 2 ke PC 4. Successful. Ke PC 3 ke PC 4. Successful. PC 5 ke PC 3. Successful juga. PC 2 ke PC 3. Maaf, PC 5. Successful. Dan terakhir PC 1 ke PC 5. Hasilnya juga successful. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi Dynamic OSPF multi area. Nah, kalian tahu kan untuk konfig OSPF itu harus masuk ke config terminal, lalu ke router OSPF berapa, lalu kita masukkan network, lalu wildcard dan areanya. Nah, untuk areanya kita akan menggantinya. Nah, area itu adalah untuk menandakan area yang ditandai. Misal pada router 2 itu menjadi area 1, maaf, router 3 menjadi area 1, untuk router 1 area 0, dan untuk router 2 itu sebagian area 0 dan sebagian area 1. Nah,
Nah, misalkan kita akan menambah area 1 dan 2, itu tidak bisa karena kita harus terhubung ke area 0. Saya akan menandai untuk area kuning itu untuk area 0. Lalu untuk area biru itu area 1. Di sini kita akan mengubah atau mengkonfigurasikan pada router 2 dan router 3. Untuk router 1 itu tidak perlu diubah karena dia itu sudah masuk ke area 0. Kita cek. Kita ketikkan do show run. Nah, di sini untuk router OSPF 1 areanya itu 0. Lalu kita masuk ke router 2. Lalu kita cek do show run. Ini untuk router OSPF 2 areanya itu masih 0. Jadi kita akan merubahnya menjadi area 1. Kita ketikkan router OSPF 2. Kita copy paste untuk IP 192.168.2. Lalu kita ketikkan no network 192.168.0. Lalu setelah itu kita ubah. Kita ubah areanya menjadi 1. Lalu kita copy paste network 2020. Lalu copy, lalu kita paste, kita ketikkan no network, lalu area 0. Lalu kita akan di areanya menjadi 1. Setelah itu kita masuk ke router 3. Lalu kita ketikkan to show run. Nanti sini kita copy semua IP-nya. Kita ubah menjadi area 1. Kita ubah menjadi area 1. Itu IP selanjutnya. Kita ubah menjadi area 1. Lalu kita ubah areanya menjadi 1. Bukan yang sama untuk semuanya.
Setelah itu kita cek do show IP route. Nah, di sini untuk router 3 itu ada IA karena dia terhubung kepada kepada area 0. Lalu kita router 2, kita ketikkan do show IP route. Nah, di sini tidak ada IA karena dia sebagai penghubung. Kita ke router 1, kita ketikkan do show IP route. Nah, di sini dia ada IA-nya karena dia adalah area 0. Selanjutnya kita akan mengujinya dengan cara ping. Maksudnya successful dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, untuk PC 4 ke PC 4 juga successful, lalu ke PC 5 sebenarnya juga successful, lalu PC 2 ke PC 3 successful, PC 2 ke PC 4 successful, lalu untuk PC 2 ke PC 5 successful, lalu untuk PC 3 ke PC 4 successful, PC 3 ke PC 5 successful, lalu PC 4 dan PC 5 juga successful. Nah, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.